Ya, selamat sore. Kembali bersama Bang Kanare. Kali ini Bang Kanare membuat video lanjutan PETX Spectra CP-TIC ya, CP-TIC Spectra 27. Ini sudah ada tulisannya. Yang mana ini untuk 11 meter ataupun untuk 27 MHz ya. Nah, ini bagian kedua kita akan merakit sebuah BFO dulu. Kita mulai dari BFO sini. Kita mulai dari BFO, lalu balan modulator ini ada T2, 2 buah dioda dan 1 trimpot. Lalu penguat IF ada di sini. Beberapa teman-teman yang merakit perlu diperhatikan bahwa semua varian baik PETX ya, PETX Spectra single band, 2 band ataupun ini 27 sebetulnya sangat mudah, tapi beberapa teman-teman mungkin kepengen cepat-cepat bunyi ya, jadi kebanyakan tuh banyak kesalahan. Beberapa amati mungkin sudah ngantuk atau sudah apa, biasanya banyak kesalahan ada di sini nih. Di sini tuh ada 3 buah keramik, 1, 2, dan 3. Saya udah mungkin 4 kali ya nemuin teman-teman di sini tuh ada kesalahan. Biasanya itu ini adalah 100 nano, 10 PF, dan 100 nano. Tapi biasanya teman-teman 100 PF ini dimasukkan 100 nano. Hasilnya BFO itu tidak bekerja. Begitu, BFO tidak bekerja, pusing kalau sudah dirakit semua nggak bunyi, diurut-urut nggak ketemu-temu. Jadi masalahnya ada di sini. Saya udah 4 kali nemuin teman-teman itu di sini tuh salah, gitu ya. Nah, sekarang buat teman-teman yang pemula, kalau teman-teman yang udah biasa ngerakit bitik sih ya silakan aja dipasang semua lalu langsung dites, langsung dicolokin tegangan. Tapi kalau yang pemula usahakan bagian perbagian ya, jadi sembari belajar mengetahui oh ini BFO, oh ini penguat IF, tapi juga mengatasi masalahnya nanti akan mudah begitu ya. Sambil belajar mengatasi masalah akan mudah. Kalau dari sini tuh belum bekerja, nggak akan lanjut ke sini kan langsung ketahuan, oh ini belum ada. Coba kalau udah dimasukin, coba mana apa ini ya, ini kan nggak ketahuan kan. Jadi kita mulai dari BFO dulu, tapi karena nanti BFO saya akan suntikan DDS, tidak memulai kristal ini, jadi kristal ini hanya untuk pengetesan aja ya, nanti saya cabut lagi. Yang penting rangkaian ini bekerja. Ini akan saya kosongkan semua ini bagian sini karena saya mau menggunakan DDS. Ya, kalau teman-teman yang menggunakan kristal silakan itu ya, bisa dipasang, tapi kalau saya tidak. Sekarang kita mulai dari BFO dulu ya. BFO dulu. Yuk.
Ya, sekarang ini sudah saya rakit bagian BFO saja. Ini hanya ya pinjam sini dulu ya, nggak apa-apa, pinjam kristal filter di ditaruh sini. Nanti kalau udah kira-kira mau pakai DDS tuh, ini kristalnya bisa dicabut lagi, begitu ya. Nah, alat apa untuk mengetes ini sebuah BFO? Yang pertama itu adalah frekuensi counter. Kalau teman-teman nggak punya frekuensi counter, oke lah, nggak masalah itu, karena juga DDS sudah ada BFO-nya gitu kan, ada iklan. Nah, sekarang kita ada alat kedua yang sangat sederhana, yaitu siapkan sebuah S meter VU ya, terserah mau bekas mau baru, ini bekas. Dan siapkan 2 buah dioda IN4148, kita buat strength meter ya, seperti ini ya. Ini plus, ada tandanya itu kelihatan, ini plus dan ini min. Bisa di screenshot nanti ya teman-teman. Ini plus, ini di VU nya ini plus dan ini min. Plus akan mendapat katoda dan min anoda. Dan di sini anoda dan katoda dijadikan satu. Nanti kita tempel di output BFO. Dengan catatan kristalnya dipasang. Namun karena ini dikosongi, karena saya akan menggunakan input dari DDS, jadi kristalnya langsung di-shotkan ke ground. Nah, coba saya balik dulu. Nah, ini langsung di-shotkan ke ground, dan yang ini ke rangkaian, yang ini ke ground. Nah, nanti kita tes di outputnya BFO di sini, yang badan modulator di sini ya. Nah, sekarang kita nyalakan tegangannya. Nyalakan gitu ya. Nah, itu suaranya keras sekali, pakai trafo saya. Kita kelihatan nggak ya VU nya coba, kalau belum, kalau gerak nggak coba. Nah, itu sudah bergerak. Kita dekatin. Nah, itu kelihatan mungkin di VU seperti ini. Saya cabut lagi seperti ini, cabut lagi. Nah, seperti ini. Itu berarti mendadakan BFO sudah bekerja ya. Kalau belum ngangkat di sini, di VU belum ngangkat, berarti dicek lagi jalurnya apa, komponen terbalik dan lain-lain. Nah, itu ngangkat, saya lepas lagi. Ini ya, tuh. Itu mendadakan BFO sudah bekerja. Kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman mau pakai DDS, kristalnya dilepas lagi. Itu hanya yang penting rangkaian ini sudah di jarum tadi itu sudah bekerja, berarti sudah beres. Nah, ini sekarang BFO sudah oke. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apa? Balan modulator. Balan modulator itu berupa sebuah toroid trifilar 1 biji, 2 buah dioda, 1 buah trimmer ada di sini, dan 1 buah trimpot ya, 1 buah trimpot. Sekarang kita cara lilitnya sebenarnya teman-teman sudah bisa lah ya. Yang namanya trifilar itu adalah 3 buah email yang dililit secara bersamaan. Itu ya, dililit secara bersamaan. Mungkin teman-teman butuh gambarnya, nanti saya gambarkan. Untuk diodanya, nah ini diodanya teman-teman harus menyiapkan sebuah alat. Saya ke diodanya dulu aja ya. Teman-teman harus menyiapkan sebuah alat, yaitu Muavo digital. Diodanya harus identik teman-teman. Untuk kan ini maju mundur ini, itu harus identik. Beli beberapa dioda. Ini saya matikan dulu.
beli beberapa dioda mending 20, kalau beli itu langsung banyak sekalian ya, soalnya kadang dapatnya nggak identik, nggak sama, jauh gitu ya, mendekati lah harusnya gitu. Nanti biasanya terjadi RX-nya nanti peka ya, tapi TX-nya keluarnya kecil, ataupun sebaliknya TX-nya keluarnya besar tapi RX-nya budek. Itu yang terjadi biasanya itu kalau diodanya tidak identik. Nih saya sudah menyiapkan beberapa dioda ini, sedikit aja lah ya. Ini hanya sekedar mencontohkan. Kalau bisa saya sarankan kalau beli dioda itu yang ada kertasnya, yang masih nempel di kertas. Biasanya ini rata-rata tuh banyak identiknya. Tapi kalau sudah lepasan satuan nggak nempel seperti ini, biasanya itu udah antah berantah, itu ngacak gitu ya. Tapi kalau biasanya masih ngurut seperti ini, biasanya identiknya itu dapat banyak gitu ya, banyak ketemu banyak lah itu, karena kita kan juga butuh 2 biji dan 4 biji gitu ya buat mixer. Kan kita ini dulu, fokus ke sini dulu, ke dioda dulu, nanti baru ke lilitan. Ini siapkan yang pertama adalah sebuah multi digital. Kita cari logo dioda. Nih, di sini ada logo dioda di sini. Ya. Di sini ada logo dioda. Kita nyalakan. Nah, ini motornya ke sini. Nah, kita nyalakan ke sini. Sudah. Kita tes coba ya ke diodanya. Kita tes. Kita tes. Nah, itu muncul angka ya, bahwa pin merah di anoda dan pin hitam di katoda itu muncul angka 557, 558. Cari angka yang sama teman-teman. Misalkan ini 558, yuk cek sebelahnya apa sama. Kalau sama itu identik. Nah ini 556 boleh, 557, 558, 556 boleh dipakai. Kita lihat lagi sebelahnya. Nah ini sama, 559, lebih dikit, lebih 1, yang tadi kurang 1. Kalau bisa cari yang sama. Nah ini 557, ini 560, semakin naik ya. Cari yang mendekati yang paling dekat. Nah ini 560, 559. Ini 559. Nah ini dua ini sama ini. 1 dan 2 kita ambil. Nah gampang kan? Kita ambil ini 2 dioda tadi ya, 559. Ya ini 2 buah dioda ini adalah identik. Sekarang kita pasang di balan modulator yuk. Nah ini teman-teman apa ya, banyak yang kesulitan ini gimana sih ya, cara tahunya ya, asal dioda aja pasang, asal dioda enggak, ini harus identik itu ya. Ya kalau belum punya multi digital, pinjam tukang servis di desa setempat kan pasti punya, atau kon minta tolong lah itu, dibawakan dioda lalu diukurkan, itu cari yang deket kan gratis, itu kasih aja kopi 1 cangkir mau. Nah seperti ini ya, dan kita pasang. Nah seperti ini teman-teman, dah ya, seperti ini bolak-balik ya, sesuai yang ada di tata letak. Kalau trimmer itu ada lah di toko, terus sama trimpot juga ada, mudah sekali. Nah yang bermasalah itu di T2, yaitu apa, trifilar. Di skema adalah trifilar. Sekarang kita gambarkan pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan nanti kita tes di terakhirnya. Kalau kepanjangan videonya sampai di sini dulu ya, nanti kita bikin di part kedua, nanti nguploadnya kelamaan. Nah kita gambarkan, ini adalah, anggap aja ini adalah email. Sini ada A1 ya. Nih teman-teman, email 1, email kedua, karena tri itu 3, jadi ini B, ini B1, dan ada lagi email 3 ketiganya, karena kita butuh 3 buah email, C dan C1. Kalau teman-teman kesulitan
mending teman-teman cari kabel-kabel UTP itu, kabel-kabel telepon, LAN, internet itu yang warna-warni. Nah itu bisa dipakai teman-teman. Jadi nggak usah cari ini yang mana diukur satu-satu, kan takutnya salah gitu ya. Kalau itu udah warna-warni, merah, hijau, biru, jadi otomatis merah A, hijau B kan gitu. Nah sekarang kita siapkan satu buah toroid lampu hemat energi. Cari lampu-lampu jari itu banyak ini ya. Nah tuh, cari lampu-lampu jari, lalu dari 3 ini kita pelintir teman-teman. Anggaplah kayak gini, dipelintir jadikan satu, dipelintir ya gini. Nah ini anggap saja sudah dipelintir gitu aja, yang rapi ya teman, biar masuk ke sini itu enggak kesulitan. Jangan asal yang rapi ya, cukup rapi, nggak usah harus mendetail. Nah segini, ini ujung, ini awal ya, awal. Nah anggap aja ini adalah A, B, dan C, dan ini A1, B1, C1 gitu kan. Sudah 3 email sudah disatukan jadi satu. Nah sekarang kita lihat skemanya seperti apa ya kan. Sudah dibuat seperti ini, kita lihat dulu skemanya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Jadi anggap aja ini adalah A, perhatikan ya teman-teman, perhatikan di BFO, mana BFO ya, ini balan modulator, tadi diodanya sudah. Ini anggap aja ini adalah A, ini A1, ini B, ini B1, ini C, dan ini yang bawah ini, yang sini C1. Jadi C dan B1 ingat disilang ya, C dan B1 itu dijadikan satu, terus lalu jadi CT menuju mana, ampli dan premix. Diinget-inget C dan B1 ya, C dan B1. Yuk kita gambarkan. Jadi seperti ini. Ini ada kayak gini, 3 buah lilitan yang jadikan satu, sudah seperti ini. Ini A, A1, B, B1, C, C1. Tadi yang di CT yang mana teman-teman? C dan B1. Ini kita sambung, jadi C ini dan B1 ini itu jadi dijadikan satu, disolder ya. Nah ini, sini jadikan satu. Lalu ini ada CT tengah ya, kaki tengah. Nah ini C1 adalah pinggir. Nanti lihat skema, dan ini B itu juga pinggir. Nah ini A1 dan A itu terpisah sendiri seperti ini ya, paham? Kita lihat lagi skemanya. B itu kemana? Nah ini di sini huruf B. Huruf B itu ke dioda, huruf B ke dioda, huruf C1 itu ke trimmer, ke ground. A dan A1 itu ke BFO ya, A1 itu BFO. Sudah kelihatan seperti ini. Sekarang saya praktekkan ya. Ya sekarang Bang Kanare sudah membuat 3 buah email yang sudah dipelintir. Ini saya menggunakan kabel telepon yang seperti saya bilang tadi. Ini ada biru, ada biru putih, ada hijau. Ini ada biru, biru putih, ada hijau ya. Nah seperti ini. Saya bisa seperti ini. Ini A, B, dan C. Ini A1, B1, dan C1 ya. Ini hijaunya di tengah, nanti teman-teman bingung. Nah seperti ini, sudah paham? Sekarang kita masukkan ke toroid kecil ini. Kita masukkan dulu. Dulu saya bingung teman-teman, masih belum pinter. Atau mungkin kira-kira saya pertama kali membuat PITX dulu, PITX
yang warna PCB-nya warna merah waktu dulu, luar biasa itu. Dari beli PCB, merakit sampai bunyi ya, sampai bunyi tok itu baru radio aja itu saya memerlukan waktu kira-kira hampir 10 bulan teman-teman. Nah ini kita lilit jumlah lilitannya secukupnya sih, sebesarnya ini tuh duit. Kalau saya nggak pernah ngitung, saya perlu waktu kira-kira mungkin 10 atau 9 bulan lebih lah ya, karena itu nggak bunyi-bunyi itu. Ternyata saya orang awam, biasanya saya merakit audio, mungkin merakit ampli atau apa, begitu merakit PID kan waktu itu gitu ya, mungkin tahun berapa sih, 2011 2013 sekitar itu ya, pertama kali merakit. Wong saya masih ingat itu teman-teman, anak saya itu masih dalam anak yang pertama itu masih di dalam kandungan, masih istri saya masih hamil, sampai anak saya lahir itu belum bunyi, masih ingat itu. Wah pusingnya, hampir tiap hari saya cek apanya itu. Ternyata soalnya pada saat itu kan bingung mau tanya ke siapa pada saat itu. Sekarang sih sudah enak ya, sudah ada YouTube. Pada saat itu tuh Facebook itu baru mulai rame gitu ya, baru mulai, jadi belum rame. Ada grup BTI gitu kan, baru mulai rame-ramenya betik pada rakit gitu ya. Mau tanya ke siapa gitu ya, saya masih pemain baru lah, taruhlah seperti itu, masih pemain baru pada saat itu. Jadi mau tanya ke siapa, masih kira-kira itu, masih kira-kira. Kadang blog-blognya India, dari India itu baik Om Fahar saya buka-buka gitu, saya translate pada saat itu. Itu saya harus ke warnet pada saat itu, HP saya masih jadul. Itu saking apa namanya, beli ya pertama kalinya juga ke online, saya belanja ke yang punya PCB Om juga kuningnya, ini kayaknya udah penuh so, itu aja belum punya ATM, masih ya harus ke bank, transfernya luar biasa pada saat itu. Nah ini seperti ini, sampai akhirnya itu ada blognya siapa pada saat itu yang menerangkan itu diodanya harus identik. Saya agak lupa waktu itu, kayaknya blog-blog dari luar negeri juga ya. Ini tangnya kemana ini perginya, saya cari tang potongnya dulu. Ini kita potong saja secukupnya, nggak perlu panjang-panjang karena mau masuk ke PCB ya. Seperti ini aja, sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Sekarang kita tata, warnanya ditata seperti input dan output harus sama biar nanti nggak salah untuk pemasangan. Nah ini biasanya juga teman-teman kalau yang pemula, kalau yang udah pernah SSB apa aja itu, baik Vehra itu kan kayaknya ada, kaki 5 itu ada, itu semua sama sebetulnya, sama aja. Nah seperti ini ya, kita jabarkan lagi sesuai gambar saya tadi. Semoga teman-teman saya harap sih nggak bingung ya. Sebenarnya saya udah pernah ngupload ini gitu, cuman saya ulang lagi sedikit, nggak apa-apa. Yang biru itu adalah A dan A1. Ini warna hijau, kelihatan yang tengah ya. Yang hijau ini anggap aja ini yang tengah, ini kok nggak fokus. Yang hijau ini adalah B dan B1, dan ini yang lorek putih garis-garis ini adalah C dan C1. Dilihat di skema itu adalah A dan A1 itu terpisah sendiri. Nah ini warna biru, dan B dan B1, jadi B1 dan C itu jadikan satu. Jadi B ini B1, ini C, itu nanti disilang seperti ini. Nah seperti ini, nah disatukan seperti ini gitu ya. Jadi hasilnya ada menimbul jadi trafo, sini kaki 3, sini kaki 2,
seperti itu. Sekarang kita kupas dulu. Ini videonya agak lama ya, ngantukin. Kalau perlu seperti biasa siapin kopi gitu ya. Saya sambil dengerin RPU 670 gitu. Lagi rame. Gitu, kita kupas dulu. Nah, ya kalau teman-teman yang senang nyolder sih asik kayak gitu, tapi kadang-kadang ada beberapa teman saya pernah ngalamin dia males, dia tertarik, cuman dia untuk merakit tuh dia nggak mau gitu ya. Dia sebenarnya dia bisa, cuman dia males ngelilit aja udah ya. Kadang dia mintanya terima jadi gitu, waduh. Nah ini sudah saya kupas ya seperti biasa tadi. B dan C1 kita satukan begini, kita pelintir. Nah, kita pelintir. Sudah seperti ini. Lalu kita masukkan ke PCB ya. Yang A itu biru, yang kakinya 2 itu biru, yang A dan A1 itu yang kakinya 2 di sini. Kita cek. Nah, di sini tuh yang sini A dan A1. Sekarang kita pasang. Sebenarnya sangat mudah, tapi kalau saya dulu nggak ada yang ngajarin, setengah mati, bingung buat jadi. Dilalah dulu apa ya, bahasa Jawanya keluar. Jadi di Facebook juga masih pada baru sih, Bitik pada saat itu masih baru itu. Jadi sama-sama masih pada belum bisa gitu ya. Jadi pernah saya kumpul-kumpul nyolder bareng gitu ya, bingung bersama, sama-sama nggak bunyi dan masalahnya berbeda-beda. Ada yang BFO-nya, ada yang itu, masalahnya tuh ternyata berbeda-beda. Ngerakitnya sama gitu. Ngerakitnya sebelahan merakit gitu. Tapi masalahnya punya masalah yang berbeda. Sekarang kita solder. Sambil cerita-cerita aja ya teman-teman. Ya banyak kok, saya seneng itu teman-teman banyak yang baik, ada yang kadang pura rempong gitu ya. Rempong gitu ya. Kayaknya kok ada yang lucu-lucu lah ya, tapi saya seneng gitu. Ya saya udah beberapa, mungkin teman-teman banyak yang nunggu ya, cuman saya itu kerja gitu loh. Ini aja sambil kerjanya saya di rumah nyolder juga ya, teman-teman udah tahu lah itu nyolder kit dijualin di toko-toko. Mungkin teman-teman yang udah main ke rumah ya pasti tahu berantakan komponen, hampir satu kresek, satu dus itu komponen itu. Tuh. Ini sih hanya sekedar hobinya ya seperti ini, seneng karena hobi nyolder. Dilalah kerjaannya nyolder, jadi ya nggak ada bosennya itu ya. Saya kalau masalah mesin motor apa sama sekali nggak tahu. Nah ini sudah terpasang segini, dibuat yang ya serapi mungkin. Nah ini biru A dan A1 itu yang di kaki 2, yang ini seperti biasa ini yang kaki 3 sebelah sini. Teman-teman bisa lihat di di PCB-nya masing-masing. Nah sekarang kita tinggal pasang trimboardnya, langsung kita coba ya. Ya sekarang sudah trimboard sudah kita pasang, tinggal dites. Ini tegangan sudah saya nyalakan. Nah pengetesannya harus ada suara di output balon modulator di sini ya, tengah trimboard kaki tengah di sini kita sentuh. Nah ini di speaker akan bunyi. Ini speaker. Nah seperti itu. Jika sudah bunyi itu menandakan bahwa semuanya itu tahap ini sudah berhasil. Ini yang sulit, yang sulit. Banyak teman-teman itu lupa di sini nih, hati-hati di sini nih.
tiga keramik ini, soalnya berbeda. Dikiranya teman-teman tuh sama 100 nano 100 nano 100 nano, itu nanti sini sinyalnya nggak akan keluar. Nanti sini tinggal di pin sini tinggal dicolok DDS pasti oke. Nah ini yang pin termudah ya, 1 2 3 4 5 6. Nanti ini nggak saya tutorialkan karena sangat mudah, tinggal pasang. Yang penting tidak terbalik dan salah komponen pasti bunyi gitu ya. 1 2 karena nggak ada liritan di sini. Tuh 2 3 4. Ini sama kristal usahakan identik ya, jangan sampai nggak identik ya. Itu caranya sudah ada di video saya sebelumnya, nanti saya saya tuliskan di deskripsi. Itu ini rangkaian ini saya skip gitu ya. Nanti saya bikin video selanjutnya adalah sebuah band pass filter. Nanti sekarang kita tes ya, sekarang kita tes. Jadi kayak ini sama aja. Jadi nanti saya nggak akan saya buat videonya sama dengan ini, nggak usah diulang lagi. Lilitannya yang tadi di screenshot aja, ini trifilar dan ini trifilar juga. Ini diodanya hanya ada 4 buah. Kalau ini 2 buah, ini 4 buah. Dan 4-4-nya itu harus identik. Begitu teman-teman. Jadi nanti ini saya pasang tanpa saya video karena teman-teman udah bisa lah. Jarang salah di sini. Nggak pernah ada yang salah. Biasanya kesalahan ada di PFO, trifilar, sama PPF biasanya sih. PPF. Begitu ya. Yang lain-lain nggak ada masalah. Teman-teman bisa semua. Mungkin itu dulu video saya. Maaf agak lama ya karena saya itu mencari 100 nano sulitnya minta ampun. Ini aja saya dapat sedikit, ini saya keliling-keliling kota dari kemarin. Tiba-tiba 100 nano keramik itu menghilang dari pasaran. Saya cuma dapat tinggal segini aja, ini campur nih, ada yang kecil ada yang gede. Kalau yang lain-lain banyak, tapi kalau yang itu, jadi sepertinya saya nanti kalau ini kurang ya terpaksa videonya agak lama lagi. Saya harus mencari 100 nano lagi. Kalau lainnya sudah komplit, cuman kurang keramik 100 nano. Ya mungkin itu dulu video dari Bang Kanare hari ini. Ditunggu video selanjutnya, Sepetik Spectra 27 itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.